Saudara-saudara, persekutuan orang-orang percaya diprakarsai langsung oleh Tuhan dan dimandatkan kepada mereka untuk dikerjakan atau dijalankan dengan tekun dalam perjuangan iman mereka untuk menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Hal ini berimplikasi bahwa manusia diciptakan dengan atribut-atribut yang diturunkan dari Allah. Dengan atribut-atribut itu, manusia diberikan kemungkinan untuk mengenal kepada Allah. Jadi, jika kita memahami seperti ini, maka ketika kita bersekutu, harus selalu berpusat kepada Allah yang merupakan dasar dari persekutuan. Persekutuan yang berporos kepada Allah memberikan manusia kapasitas untuk dipuaskan oleh Allah sendiri. Jadi di dalam persekutuan, Allah langsung yang memuaskan hasrat hati kita oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang bersekutu. Persekutuan merupakan salah satu sifat dan hakikat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu panggilan gereja adalah bersekutu. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan diwujud nyatakan dalam persekutuan dengan sesama. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia. Jemaat mula-mula menggambarkan koinonia dalam tindakan memecahkan roti sebagai tanda persekutuan dan pengorbanan Kristus. Jadi, koinonia adalah persekutuan orang percaya yang bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dalam bersekutu, kekudusan harus menjadi ikatan agar tidak melakukan persekutuan di dalam kenajisan, melainkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Persekutuan orang percaya sejatinya terwujud sebagai hasil dari karya agung Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar persekutuan dan apa itu persekutuan orang percaya. Kali ini kita belajar tentang manfaat persekutuan orang percaya. Yang pertama, semakin mempererat hubungan persaudaraan yang diikat di dalam kasih Kristus dan saling meneguhkan di dalam kebenaran. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan dimampukan oleh Dia taat pada kehendaknya serta peka akan pimpinannya. Di dalam persekutuan kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, serta saling menasihati dengan kasih, guna pembangunan rumah rohani kita ke arah yang semakin memuliakan Allah selama-lamanya. Di dalam persekutuan juga membangkitkan semangat kita dalam melayani. Dan kerohanian kita semakin berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah tetap untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apakah yang sepatutnya kita lakukan ketika bersekutu? Apakah merumpi? Apakah membahas tentang film terbaru yang akan tayang di bioskop? Apakah bergosip? Atau membahas hal-hal lain tentang kedagingan yang sementara dan akhirnya membinasakan hidup kita? Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah ketika mereka melakukan perkumpulan. Berbeda dengan orang beriman, saudara. Ketika berkumpul, hal-hal yang mereka lakukan adalah bertekun di dalam belajar firman Tuhan dan bertekun di dalam doa. Memelihara persatuan sebagai tubuh Kristus. Saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling membantu menanggung beban sesama, saling mendoakan, dan saling mengaku dosa, saling menghibur, serta berlaku setia dan saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Amin. Saudara-saudara,
Ungkapan time is money merupakan pandangan orang-orang dunia pada umumnya tentang waktu. Orang-orang dunia menyetarakan nilai waktu dengan uang. Apa kata Alkitab tentang waktu? Pertama, kronos, waktu yang menunjukkan masa tertentu seperti adanya hari, minggu, bulan, dan tahun. Kronos dapat juga dimengerti sebagai urutan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kairos merupakan kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Kairos berimplikasi dalam kehidupan orang percaya yang bijak terus mencari kesempatan dengan tekun dalam pimpinan dan kehendak Allah atas kehidupannya. Yang terakhir adalah aion, merujuk pada waktu mulai dari penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, atau juga tentang waktu kekekalan, waktu tanpa batas. Jadi saudara-saudara, pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Amin. Saudara-saudara, menjadi kaya atau memiliki banyak harta benda dan uang merupakan mimpi banyak orang. Memiliki harta benda dan uang bukan hal yang salah, saudara. Yang salah ialah ketika dalam mendapatkan harta benda dan uang tersebut mungkin dengan tidak jujur. Mungkin juga kita jadikan sebagai sarana kesombongan atau kemegahan diri kita. Bahkan mungkin menjadi berhala di dalam diri kita sendiri. Jika kita memiliki harta dan uang yang banyak dari usaha kerja keras yang kita upayakan, bersyukurlah karena itu semua dari Tuhan. Pergunakanlah harta benda dan uang yang kita miliki untuk menolong sesama bagi kemuliaan Allah. Salah dalam mengelola atau menggunakan harta benda dan uang akan menjadikan manusia sebagai budak atas harta benda dan uang tersebut. Ingat, harta benda dan uang hanya sementara dan akan menjadi busuk. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Setiap orang pasti memiliki talenta yang dipercayakan Allah kepadanya. Talenta dapat dimaknai dengan dua hal, yaitu talenta sebagai uang atau berat, dan talenta sebagai bakat. Di dalam Alkitab, talenta berarti ukuran timbangan berat sebesar 3.000 shikal, atau kurang lebih 34 kg, atau ukuran uang sebesar 6.000 dinar. Di dalam perjanjian baru, upah seorang pekerja harian adalah 1 dinar per hari. Jadi 1 talenta senilai dengan 6.000 hari kerja, atau sama dengan kurang lebih 16 tahun pada masa itu. Talenta yang adalah pemberian Tuhan harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab agar berguna dalam panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu panggilan khusus, vokasi dari Allah, agar kita maksimal memuliakan Dia dan menikmati Allah selama-lamanya. Amin. Apa yang merupakan tanggung jawab orang percaya terhadap pemberian Tuhan dalam hidupnya? Manusia terlebih dahulu harus menyadari posisinya untuk menaati ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Dengan begitu, barulah manusia tahu tanggung jawabnya terhadap Tuhan, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang lain. Tanpa kesadaran akan hal ini, manusia tidak mungkin bertanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab ini muncul karena iman yang sudah mengalami pertobatan. Tanpa pertobatan, tidak mungkin manusia mengetahui posisinya dengan tepat dan benar dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Kita bertanggung jawab secara benar dalam mempergunakan baik itu harta benda, uang, waktu, dan talenta atau bakat yang kita miliki untuk menjalankan mandat budaya dan mandat Injil. Semua pemberian Tuhan bagi kita harus digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kehendak-Nya dan memperluas kerajaan-Nya di muka bumi ini. Amin.